Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andro Sidin dengan NIM 2302020017, program studi Teknik Informatika, mahasiswa semester 3 Universitas Binensan. Di sini saya diberi tugas untuk menghitung jumlah instruksi yang dapat diproses CPU dalam 1 detik untuk beban kerja 80%. Tugas yang kedua yaitu desain hierarki memori sistem dengan menjelaskan fungsi-fungsi masing-masing level atau register SAC, RAM, dan stroke. Untuk menghitung jumlah instruksi yang dapat diproses CPU dalam 1 detik untuk beban kerja 80%, kita perlu mengetahui terlebih dahulu untuk prosesor pada CPU yang digunakan pada laptop tersebut. Untuk mengetahui prosesor apa dan RAM-nya berapa yang digunakan pada CPU, itu kita akan mengeceknya terlebih dahulu dengan menggunakan yaitu Text Manager. Di sini kita akan mengetahui terlebih dahulu untuk prosesor pada komputer ini, dan kita mengetahui programa pada CPU. Di sini untuk programanya, CPU ini menggunakan Gen 12 Intel Core i5 1235U. Untuk speednya untuk saat ini itu 1,30 GHz. Untuk skate-nya 1, core-nya 10, logika prosesornya 12. Sehingga untuk virtualizationnya itu enable. Untuk L1 saja-nya 928 KB, untuk L2-nya 6,5 MB, untuk L3-nya 12,0 MB. Untuk memori, CPU ini menggunakan memori sebesar 16 GB. Untuk available-nya yaitu 7,0 GB. Untuk in-use kompresnya 8,6 GB. Untuk community-nya 10,2 atau 18,1 GB. Untuk cache-nya yaitu 6,3 GB. Untuk backpole-nya 450 MB. Untuk notepad pole-nya yaitu 300,359 MB. Untuk di sini menggunakan SSD tipe SSD. Untuk kapasitinya 470 GB. Adalah 12,8 miliar instruksi per detik. Jadi untuk beban kerjanya itu cukup besar, mencapai 12,8 miliar per detik. Selanjutnya untuk soal yang kedua yaitu desain hierarki memori sistem dengan menjelaskan fungsi masing-masing level atau register cache, RAM, atau strong. Untuk desain hierarkinya berbentuk piramid. Yang untuk hierarki yang paling atas yaitu register, cache, RAM, atau strong. Sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu register, cache, RAM, atau strong. Baik, sebelum saya menjelaskan apa itu hierarki. Hierarki memori dalam sistem komputer adalah konsep penting dalam desain arsitektur komputer yang menggunakan CPU akses data dengan efisien sambil menjaga keseimbangan antara kecepatan, kapasitas, dan biaya penjelasan lebih rinci tentang setiap tingkat hierarki. Saya akan menjelaskan apa itu register. Register
adalah area penyimpanan data yang sangat kecil dan terletak di dalam prosesor itu sendiri. Mereka digunakan menyimpan data yang sedang diproses secara langsung oleh CPU seperti hasil perhitungan sementara atau operate yang diperlukan untuk operasi aritmatika. Kecepatannya sangat kecil karena register berada di dalam CPU. Kapasitas sangat kecil, hanya beberapa bit atau kata. Selanjutnya cache. Posisi dalam hierarki di bawah register tapi lebih dekat ke CPU daripada RAM dan strong. Untuk fungsi cache ini yaitu berkecepatan sangat tinggi yang menyimpan salinan data dan instruksi yang sering diakses dari RAM. Tujuannya adalah untuk mengurangi waktu akses ke memori atau RAM yang lebih lambat. Cache dibagi menjadi beberapa level yaitu L1, L2, dan L3. Untuk kecepatan cache ini lebih lambat dari register. Untuk kapasitasnya relatif kecil, beberapa kilobyte hingga beberapa megabyte. Untuk selanjutnya RAM. RAM adalah memori utama yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Ketika program dijalankan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Ketika program dijalankan, data dan instruksi dimuat ke RAM dan menyimpan seperti hard disk atau SSD. RAM adalah tempat penyimpanan sementara yang bersifat volatil, artinya data hilang ketika daya dimatikan. Di sini sudah dijelaskan, apabila komputer dimatikan, data yang tersimpan di RAM ini akan hilang. Untuk kecepatan RAM lebih lambat daripada cache, tetapi lebih cepat daripada strong. Untuk kapasitas yang lebih besar dibandingkan cache, biasanya beberapa gigabyte. Contoh dari RAM DDR4 dengan kapasitas 16 GB. Selanjutnya yang paling bawah yaitu stroke. Posisi stroke pada hierarki paling bawah dalam hierarki memori paling jauh dari CPU. Fungsi dari stroke yaitu tempat menyimpan data secara permanen, termasuk sistem operasi, aplikasi, dan data pengguna. Berbeda dengan RAM, stroke ini tidak bersifat volatil, artinya data tetap ada meskipun daya dimatikan. Stroke bisa berupa hard disk, drive HDD, atau solid state drive SSD, atau media penyimpanan lainnya. Untuk kecepatan stroke paling lambat dibandingkan dengan memori lainnya dalam hierarki. Untuk kapasitasnya memiliki kapasitas yang sangat besar, dari puluhan gigabyte hingga terabyte atau lebih. Hierarki memori dan prinsipnya. Adapun hierarki memori dan prinsipnya, hierarki memori mengikuti prinsip bahwa semakin cepat dan lebih dekat memori ke CPU, semakin mahal dan semakin kecil kapasitas hierarki digunakan untuk mengoptimalkan kinerja sistem. Alur kerja dalam hierarki memori. 1. CPU akan mencari data atau instruksi yang diperlukan di register yang paling cepat. Jika data tidak ditemukan di register, CPU akan mencari di cache L1, L2, dan L3. Jika data tidak ada di cache, CPU akan mencari di RAM. Jika tidak ada di RAM, maka CPU akan mengambil data dari stroke yang paling lambat. Sekian dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah menonton video saya.